Sepi banget ini. Pada kemana nih orang-orang ya? Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya bang. Aduh, alhamdulillah bang. Gimana kabar? Alhamdulillah baik bang. Bang, Anda Betul. tadi mau cerita. Ah, Tadi siang ketemu Bang Paul di hutan sebelah sono. iya. Anda juga bingung. Anda ikutin dia nih. Mau golok sih bang. Biasa kan dia suka nebang pohon-pohon kering gitu kan. Iya, Buat emang dia bikin hawu. sering ngambil kayu bakar dia di sono. Itu dia. Udah penasaran. Ikutin aja tuh. Di Kobangan tuh yang sebelah sana tuh deket sawah. Iya, dekat. Nah, gue pikir dia mandi bang, wudhu bang. Wudhu. Bagus dong. Itu dia yang gue habis pikir, nggak taunya itu sejadah ada di pinggang nih. Wis. Dia gelar sajadah bang, sholat tuh orang tuh. Gue perhatiin tumben, kan tau sendiri bang Paul orangnya gimana. Iya sih. Nah, itu yang bikin gue agak gimana gitu. Sujon lagi gue ntar, ya kan? Ya alhamdulillah kalau di sholat bang. Masalahnya, maaf aja, dia tau kiblat kak, itu doang yang gue pusing. Ya gue pusing itu. Bisa aja deh bang. Ya. Ngomong dia baru. Salatullah salamullah Bang Paul. ala toha rasulillah. Wali murid tuh bang. Bang, ingat kan tadi? Iya sih bang. Udah bang kita jangan ngomongin dia mulu. Ya bukan ngomongin sih bang. Kenyataannya lewat tadi. Ya mungkin dia udah insaf kali bang. Iya kali. Iya. Aku nggak percaya. Kita kan orang Islam yang nggak boleh sujon. Iya juga sih. Nggak tampangnya bang. Sama golok aja sama warnanya bang. Beneran. Tapi yang boleh gitu bang Udah bang jangan ngomongin dia mulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Nur. Mana tuh anak berdua? Ya. Ilah kayak orang nggak tahu aja deh. Paul. Tahu nggak? Gua tadi nggak sengaja ngeliat si Paul. Bang, nggak percaya sih, bukan gibah gua. Maksudnya gimana nih bang? Gak sengaja Dia ngeliat si Paul apa? sholat. Apa kagak bingung gua? Orang sholat bingung bang. Iya, lo tau sendiri lagunya dia kan? Tapi abang laguin kayak Desi Ratnasari, tak sengaja lihat Paul sholat. Bukan gitu. Gua sih Kalau ngomong serius bang, jangan bawa lagu Desi Ratnasari. justru gua pengen tahu dia kok bisa bingung, kok dia bisa sholat. Lagunya dia kan tau sendiri. Untuk tanya dia yang Des tadi datar aja, gue juga bingung. Gimana tuh bang? Nggak bohong kan gue? Iya sih. Tapi ngomong-ngomong, ente ngibahin bang Paul, emang ente udah pada sholat? Iya sih. Kalah dong ente Udah ya, kita sholat dah. Itu bang. Iya, iya. Kadang bang lo bang, kena banget gue. Bang Nur, tunggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana hajatan astaghfirullahaladzim.
Bang Paul. Iya Bang Paul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demi Allah, ya Gusti, ampuni dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Rawi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tuh, ya kan? Si Pak kaget saya lihat di sono. Gue sih juga bingung, tapi kan dia nggak percaya, gue bilang tadi. Kalau gue sih juga nggak percaya Bang. Kita nggak boleh sujud sama orang. Mungkin aja Bang Paul emang tampangnya kayak begitu ya kan? Bukan. Brengos. Tapi kan hatinya mah kita nggak tahu. Kemarin ketemu kita gimana? Nah, itu dia, makanya kaget kita. Mungkin Dapat hidayah kali dari Allah kali ya. Mungkin dulu ceramahnya Pak Kiai kayaknya waktu itu. Dipakai tuh ceramahnya tuh sama si Paul. Berarti dia sadar. Yang sadar, yakin loh. Tapi sih kalau gue lihat-lihat sih, makanya udah tobat kali dia. Nyambel kan sobatnya, masalahnya kan? Nah itu dia. Kalau itu mah nggak tahu dah. Udah gini aja. Nanti kita coba, kita lihat lagi besoknya. Nah, bisa tuh dia begitu. Besoknya dia masih begitu. Sih gue yang gak yakin kok. Masalah itu dia. Boleh kita lihat besok. Kita tes terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Kiai. Tumben pada ngumpul-ngumpul nih ya? Iya nih, Masya Allah. Kayaknya ada pembicaraan topik yang ini yang hot nih. Ini Pak Gimana Kiai, gimana? Kemarin itu kan kita si Paul tahu sendiri, ya kan? Alhamdulillahnya nih si Paul mungkin sadar apa gimana? Itu tuh Pak Kiai. Oh, Takutnya kan dia tadi siang saya ketemu di hutan. Sambal. sambat. Mungkin sambet jin Islam kali ya. Sholat Pak Kiai dia. Sholat. Iya, Lah emang dulunya dia gimana? ya tahu sendiri. Gimana tuh? Ya, kalau Emang saya ada yang sih, tahu? Ah dia Pak Kiai ngeliat dia sholat. Berarti mungkin dia ada tobat kali. Latar terus. Jangan disuap bro. Borong banget kalau ngomong Bang. Bukan disuap, takut. Iya sih. Tarik dompet nih. Udah gini, kalau kita kepanjangan gibah namanya. Nah sebetulnya yang apa teman-teman jadi bahan pembinaan Paul tuh apa berubahnya? Apa emang gimana? Kalau Rupanya Pak Kiai. Paul sholat itu emang aneh gitu. Nah, Ini Pak Kiai nih. justru gini Pak Kiai, Eh. kita minta ini bener apa enggaknya, kan Pak Kiai yang tahu orang begitu. Kalau kita ya. bagaimana ya? Iya Saya iya kan iya. kenal dari kecil Pak Kiai. Iya iya. Tiba-tiba dia sholat, wah. Tadi aja dia nyanyi di Ratna Sari, tak sengaja aku lihat Paul sholat. Apalagi saya teman kecil. Iya iya iya. Iya apa bertiga nih nggak nyangka gitu aja ya. Iya. Nggak nyangka kok bisa berubah gitu. Emang pengennya teman-teman bertiga Paul tuh nggak pengen sholat gitu sampai dia tua gitu maksudnya. Jangan Pak Kiai. Justru Nah. ada Pak Kiai ini kemarin Iya. kan gini Pak Kiai udah ngasih cerahan buat dia. Iya Makanya alhamdulillah. kita kaget juga Hmm. berubah kok 100% ya bisa begitu. Iya iya. Jadi begini teman-teman, memang Paul itu memang karakteristiknya begitu. Wajahnya serem, sangar, kasar ya. Ya,
kasar, ngomongannya juga kasar. Tapi di balik itu semua mungkin ada sisi kelembutan yang Allah kasih kekuatan. Hingga persepsi kita bertiga nih, bertiga membaca karakter Paul tuh kayaknya mustahil deh dia sholat gitu ya. Iya gitu. Nah, ingat pernah dengar nggak kisah Umar bin Khattab? Dulu sahabat Nabi itu yang nama Umar bin Khattab itu dulunya nggak begitu. Siapa yang pesan order ke dia itu dilaksanain. Perbuatan dosa apa semua tuh penduduk Mekah tahu semua. Itu yang namanya Umar bin Khattab. Jago berantem, jago bunuh, senangannya macam-macam dosa yang nggak pernah ditinggalin. Puncaknya ini orang Mekah pada kesal gitu. Karena memang Umar tuh jago aja di situ di kota Mekah. Akhirnya puncaknya Umar bin Khattab dapat pesanan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy, "Mar, sini. Ya, ada apa ya? Bisa nggak bunuh Muhammad? Ntar lu gue kasih hadiah banyak." Hadiahnya onta 100, kambing 10.000, kuda 1.000. Bayangin, duit, rumah, perempuan. Kira-kira tergiur gak tuh Umar? Tergiur. Oke, sepakat. Oke ya, bawa kepala Nabi Muhammad. Oke, siap. Begitu udah puncak-puncaknya dia niat membunuh, di pertengahan jalan ada orang sahabat Nabi yang udah beriman. "Mar, mau kemana buru-buru?" "Saya mau bunuh Muhammad." "Ngapain bunuh Muhammad?" "Tuh pikirin tuh keluarga ente Umar." "Emang kenapa?" "Adik kamu tuh udah masuk Islam sama lakinya." "Masa sih?" Tuh bayangin tuh bang. Akhirnya Umar berbalik arah ke rumah adiknya yang namanya Fatimah. Gedor-gedor. Di dalam rumah Fatimah sama suaminya, sama gurunya, itu lagi belajar baca Quran. Gedor-gedor pintu. Dok, 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 dok. Geger di dalam rumah. Umar. Fatimah, buka. Nggak dibuka juga. Akhirnya digedor pintu. Lihat adiknya lagi baca Quran. Adik didorong, suaminya dipukulin. Baru adik bilang, "Abang, kalau pengen bunuh suami saya, bunuh saya dulu." Akhirnya Umar lihat ke arah lembaran kertas. "Itu apa itu?" "Nggak bisa. Abang nggak berhak megang ini. Najis abang." "Itu apa?" "Nggak bisa." Akhirnya karena Umar gagah, perkasa, dirampas tuh lembaran itu. Ini berkaitan dengan si Pak Ul tadi. Cerita ini ada kaitannya. Begitu dibuka, Umar dibaca tuh ayat surat Toha, firman Allah. "Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala arsy istawa." Dan seterusnya. Lemes Umar, geger batin jiwanya, langsung Umar terdiam, tertegun. Fatimah adik kandungnya dengan suaminya tertegun juga, heran. Beberapa saat Umar lalu bertanya, "Fatimah, di mana Muhammad?" "Ada apa bang?" "Di mana Muhammad?" "Kalau abang pengen bunuh Muhammad, bunuh kita semua di sini." "Katakan di mana Muhammad?" "Saya tidak membunuh Muhammad." "Janji bang?" "Iya. Muhammad sekarang ada di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam." Habis baca itu surat, Umar di hati kecil paling dalam, Allah bangkitkan jiwanya yang bersih. Allah masukkan dari mulai rumah adiknya sampai ke tempat Nabi Muhammad, Allah sisipkan hidayah terus. Datang ke tempat Al-Arqam bin Al-Arqam, gedor. Dok, dok, dok. "Siapa?" "Umar bin Khattab." Oh, geger. Nabi Muhammad, sahabat Nabi geger, Nabi tenang. Semua cabut pedang. Ada Abu Bakar, Ali, Utsman, Hamzah,
Sa'ad bin Abi Waqqas, siap-siap pedang, cabut. Apa kata Nabi? Sarungkan pedang kalian, tenang. Biarkan Umar masuk. Ya Rasulullah, ini manusia berbahaya di Mekah, nggak ada yang berani sama dia. Dia pasti akan mencelakakan dirimu ya Rasulullah. Tenang, kita bersama Allah. Tuh. Akhirnya disarungkan, tapi siaga sahabat Nabi, tolong bukakan pintunya. Begitu dibukakan, namanya Umar belum masuk Islam, manggilnya, ya Muhammad. Ada apa Umar? Apakah benar adik dan suami adikku masuk Islam? Iya. Apakah benar yang kau berikan ajaran kebenaran? Iya. Kalau memang benar, hari ini tolong bimbing aku untuk masuk agama yang benar itu. Bayangkan, semua sahabat Nabi itu takbir Allahu Akbar. Ucapkan, kata Nabi, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu Umar ucapkan, dipeluk sama Nabi, semua masalah-masalah yang dulu pernah dilakukan zaman jahiliyah gugur tak bersisa. Umar dapat hidayah. Sahabat Nabi peluk satu-satu Umar, udah peluk. Apa kaitan cerita ini dengan Bang Paul? Bahwa tidak selamanya orang itu berbuat jelek terus, berbuat buruk terus, berbuat maksiat terus. Boleh jadi orang itu dikembalikan oleh Allah dengan jalan hidayah. Paul yang abang-abang persepsikan ini merasa aneh, mustahil lah dia sholat. Karena masa hidayah kita nggak bisa intervensi. Begitu Paul sholat, mestinya kita bangga. Aduh seneng ya. Jangan jadi bahan omongan, ya. Tumben macam-macam. Kita dosa jadinya. Tuh. Tuh Pak Kiai. Dia orang kan datar nih. Jangan-jangan Bang Paul sama dia agak sedikit mulai redah kali. Abang kan dari kalau diomongin Paul datar aja. Begitu kalau ngeliat Bang Paul di pasan bahagianya nggak kayak kita ya. Kita kan bahagia masih pura-pura. Berarti bahagia banget. Makanya Bang, punya pemikirannya tersujud. Nah, Mbak. nggak boleh suujon, nggak boleh gibah. Siapa tahu Bang Paul sekali sholat itu Allah terima, dosa gugur. Nah kita yang sholat tiap hari ngegibah, suuzon, waduh. Jadi nanti kalau ada Paul nih, abang-abang minta maaf deh. Iya Pak Kiai. Ya, gitu. Supaya apa? Kalau kita berbuat dosa sama Allah, katakan berbuat zina, mencuri, minta ampun sama Allah, Allah ampunin. Tapi kalau kita suuzon, gibah sama orang, sama si Paul tuh, gibah, kalau Paul nggak maafin, susah kita. Ya, itu aja pesan-pesan saya sama abang-abang nih. Ya, nanti kalau ketemu Paul, nah mungkin dia nanti ada kelembutan. Abang langsung minta maaf aja dan stop ngegibahin dia. Siapa tahu nanti jadi teman yang sejati. Gitu ya Bang ya. Gitu aja ya. Amin. Kalau gitu saya pamit ya. 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 Makasih nih Pak Sama-sama Kiai. ya. Makasih Pak Sama-sama Kiai. ya. Makasih. Pak Ya. Kiai. Salam sama Paul ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nanti Bang Bobi bener datang dia. Tapi gue curiga kok dia bisa tunduk sama lo Bang. Itu yang jadi pertanyaan kita. Udah, kita liatin aja sekarang mah. Ya, Paul diliatin. Ya iya Baru dong. tadi Pak Kiai udah ngomong. Pak Kiai udah ngomong. Pak Kiai kan bilang kita minta maaf bukan diliatin. Kalau diliatin dia udah kayak patung kuil dia. Minta maaf kita. Paling nih. Bang Paul, mau kemana? Kenapa lu? Maafin ya Bang. Gua juga. Bang, Wih, maafin nih Bang. Oh iya. Kali-kali saya salah. Oh. Tapi kalau lupa nggak apa salah lagi Bang. Iya. Wah, iya nih. cuman maafin Bang. Gua pulang dulu ya. Pulang. Kagak ngumpul.